Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan majelis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita di majelis ke-28 masih di pembahasan terkait dengan mandi dan hukum seputar junub. Kita akan membaca hadits ke-112 dan kelima di bab mandi dan hukum junub. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaktasilu min arba'in minal janabati wa yaumal jum'ati wa minal hijamati wa min guslil mayyiti. Rawahu Abu Daud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya mandi karena 4 hal. Junub, hari Jumat, berbekam, dan dari memandikan mayat. Riwayat Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam Sunan Abu Daud tentunya nomor 348 dan Ibnu Khuzaimah nomor 256. Derajat hadits dhaif. Hadits ini yang mengatakan Nabi mandi dari 4 hal: junub, hari Jumat, dari berbekam, dan dari memandikan mayat. Dhaif, hadits ini dhaif karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Mus'ab bin Syaibah. Dia rawi yang dhaif. Rawi yang dhaif. Karenanya fikih hadits ini beliau inginkan dalam bab junub, ya mandi dari junub. Kalau ingin kita tidak perlu hadits ini insya Allah, karena sudah lewat bersama kita. Junub itu mewajibkan mandi. Hari Jumat nanti akan datang. Mandi hari Jumat akan datang. Iya, pembahasan. Sebentar. Akan datang hadisnya setelahnya. Iya, mandi Jumat. Sehingga kita tidak butuh hadits ini juga terkait dengan Jumat. Wa minal hijamah, ini kita butuh ini dari berbekam. Dengan hadits ini sebagian ulama seperti yang dinukil dalam madhab orang-orang Hanafiyah, katanya sunnah mandi setelah berbekam. Sunnah mandi setelah berbekam. Hanya saja apa yang mereka pegang itu tidak diterima oleh para ulama yang lain dikarenakan haditsnya dhaif. Dikarenakan haditsnya dhaif. Dan memang
Iya. Tidak disunahkan mandi setelah berbekam. Dinukil sah dari Ibnu Umar, belum hanya mencuci tempat yang keluar darah. Kalau kita berbekam di mana, belum hanya cuci di situ. Bersihkan tempat keluarnya darah. Itu sahih dari Ibnu Umar, bukan mandi. Bukan mandi. Adapun dari Nabi tidak sah. Demikian pula yang disinggung di sini, min ghuslil mayyit, mandi setelah memandikan mayat, ini juga tidak sah. Tidak sunnah bagi orang yang memandikan mayat untuk mandi. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa siapa yang memandikan mayat hendaklah dia mandi. Tidak ada dalil yang sahih. Sementara hukum syar'i kita butuh dalil. Kita butuh dalil yang sahih. Yang sahih. Jadi di hadits ini bahwa Nabi mandi dari 4 hal junub. Hari Jumat, kalau junub sudah lewat banyak hadits. Jumat akan datang sebentar. Hadits yang sahih. Lebih sahih daripada ini. Dari berbekam, tidak ada dalil yang sahih. Ini hadits dhaif. Kan dalam sanadnya terdapat rawi bernama Mus'ab ibn Syaibah. Dia rawi yang dhaif. Dari memandikan mayat, tidak ada juga yang sahih. Tidak ada juga yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjut berarti di hadits berikutnya. 113. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Thumamata ibn Uthal indama aslam. Wa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyaktasila. Rawahu Abdur Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Thumamah ibn Uthal ketika masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mandi. Riwayat Abdur Razzaq dan asalnya muttafaqun alaih. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdur Razzaq As-Sun'ani di Musannaf Abdur Razzaq. Dan asalnya itu jilid 6 halaman nomor 9. Dan asalnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari nomor 4374. Ini tentunya dengan berulang ya. Karena kalau tidak berulang, nomor hadis dalam Sahih Bukhari hanya 4000. Sahih Bukhari memiliki hadis isinya 4000. Tapi Imam Bukhari menyebutkan hadis dalam sahihnya kadang berulang. Sesuai dengan judul bab yang beliau sebutkan. Dengan berulang dalam Sahih Bukhari terdapat 7.275 hadis di penomorannya. 7.275 hadis dengan berulang. Jadi kalau antum dapat ini riwayat Bukhari nomor 4.372, berarti itu dengan berulangnya itu. Dengan adanya hadis yang berulang. Adapun tanpa berulang di Bukhari cuman memiliki 4.000 hadis. Sama juga dengan di Muslim. Di Muslim ada 4.000 hadis. Di Muslim ada 4.000 hadis. Dan riwayat Muslim 1764. 1764. Akan tetapi pada riwayat keduanya yaitu Bukhari dan Muslim tidak ada lafaz Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi. Yang ada adalah dia mandi, Nabi tidak perintahkan. Itu berpengaruh ya. Beliau bawakan di sini ada lafaz perintah. Kan ada yang beliau inginkan di situ.
Di Bukhari Muslim tidak ada perintah. Itu nanti berpengaruh pada hukum. Apa hukum mandi bagi orang yang masuk Islam? Itu berpengaruh nanti. Kalau ada lafaz perintah berarti wajib. Kalau tidak ada dalam Bukhari Muslim berarti tidak wajib. Ini yang kita ambil sebentar hukumnya. Derajat hadits sahih. Asalnya di Bukhari Muslim. Asalnya di Bukhari Muslim. Sahih. Adapun fikihnya disyariatkan mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Ini fikihnya. Saya membahasakan disyariatkan karena para ulama tidak ada silang pendapat akan disyariatkannya mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Mereka cuma berselisih tentang hukumnya, wajib atau sunnah. Kan gini, mau antum bilang sunnah atau wajib, sama-sama disyariatkan. Semuanya disyariatkan. Jadi kalau kita berbicara ini sunnah, ini wajib, disyariatkan. Jangan sampai kita menyepelekan, oh itu kan sunnah. Memangnya tidak disyariatkan. Sebagian orang kan tidak paham, itu kan sunnah. Sehingga dia tidak amalkan. Enggak. Ketika kita berbicara ini sunnah, ini wajib, itu syariat namanya. Itu disyariatkan. Cuman bedanya dari sisi dosa atau tidak. Kalau wajib dosa, kalau tidak dilakukan. Kalau sunnah tidak berdosa. Itu saja perbedaannya. Jangan sampai kita salah paham. Karena sebagian orang kalau dibilang sunnah, oh maksudnya tidak diamalkan. Padahal pengertian sunnah adalah apa yang diminta oleh syariat. Ma talaba asyari talaban ghairi jazim. Apa yang diminta oleh syariat, disuruh, diperintahkan oleh syariat, tapi tidak ditekankan. Itu saja, jadi semuanya diperintahkan. Beda kalau wajib. Ma talabahu syari' talaban jaziman. Apa yang diminta oleh syariat dengan permintaan yang harus dilakukan. Kita berdosa kalau tidak dilakukan. Itu saja. Jangan sampai sebagian orang kan begitu. Mereka berbicara, apa hukum isbal? Sunnah. Oh, tidak apa-apa tidak isbal. Seakan-akan itu bukan syariat. Iya. Apa hukum berjenggot? Mereka bilang sunnah. Oh, tidak apa-apa, tidak berjenggot. Dia bermudah. Padahal namanya sunnah itu walaupun kita berpendapat sunnah, itu diperintahkan. Cuman tidak dosa kalau kita tidak lakukan. Begitu saja. Bukan berarti tidak disyariatkan. Sebagian orang sepele sekali memandang dibilang sunnah. Iya, dikatakan kalau padanya sunnah. Sementara di zaman sahabat, kalau dibilang itu sunnah, hukumannya agak berat. Ada sahabat menolak untuk makan dengan tangan kanan. Sunnah kita makan pakai tangan kanan. Sunnah kita makan pakai tangan kanan. Kalau ada orang makan pakai tangan kiri, tidak ada masalah. Cuman dia menyelisih Nabi. Jadi waktu Nabi bilang makan dengan tangan kananmu. Dia bilang tidak mampu saya. Dia katakan dia tidak mampu. Maka kata Nabi, Mas Tato, kamu tidak akan pernah mampu kalau begitu. Mati tangannya di tempat. Lumpuh. Mulai waktu itu tidak pernah diangkat tangan kanannya ke mulutnya. Ini kan kalau kita berbicara sunnah ternyata masalah kalau kita menentang begitu. Beda kalau kita tidak lakukan karena tidak mampu, itu beda. Kita sudah akui ini disyariatkan. Cuman saya belum mampu melakukannya. Itu beda dengan kita langsung menolak. Iya, langsung menolak. Itu berbahaya. Itu hal yang tidak boleh kita. Ini yang perlu kita catat baik-baik. Jangan sampai kita seperti orang-orang di sana. Dibilang sunnah, kita bermudahan. Dan di zaman Nabi dibilang sunnah itu para sahabat mengagungkannya. Karena hukumannya nyata. Hukumannya nyata walaupun itu yang kita selisihi sunnah. Iya, nah kita tidak boleh begitu. Nah, sama dengan masalah ini. Masalah mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Para ulama berselisih pendapat tentang wajib atau sunnah. Artinya berdosa atau tidak kalau tidak mandi. Ketika seorang masuk Islam. Yang jelas bersepakat disyariatkan. Cuman apakah hukumnya wajib atau sunnah? Berselisih pendapat di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala.
di antara mereka ada yang mengatakan bahwa mandi bagi orang yang baru masuk Islam itu hukumnya adalah wajib. Ini dari ahli fikih kalangan Malikiyah dan Hanabilah mengatakan wajib. Apa dalilnya? Hadits yang ada di hadapan kita. Dalam riwayat Imam Abdul Razak, Nabi memerintahkannya Thumamah ibn Uthal untuk mandi ketika dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam. Iya. Walaupun dalam Bukhari Muslim tidak ada perintah. Ada juga riwayat lain yang mereka pakai, yaitu ketika Qais ibn Asim masuk Islam. Dia bercerita tentang keislamannya. Dia bilang, ataitu an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam uridul Islam. Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masuk Islam. Dia bilang fa'amaroni an aktasila. Maka Nabi menyuruh saya, memerintah saya untuk mandi. Untuk mandi. Ini hadits riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, dan selainnya. Ini pendukung. Ini pendukung yang mengatakan diwajibkannya. Sementara di sana mayoritas ulama fikih mengatakan mandi bagi orang yang baru masuk Islam sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Dalil mereka, kenapa seperti itu? Karena sangat banyak orang masuk Islam tidak diperintahkan masing-masing dari mereka untuk mandi. Seandainya itu adalah wajib, akan diperintahkan semua orang masuk Islam. Setiap datang masuk Islam, mandi. Ini kan hanya dinukil di beberapa orang. Ada Thumamah ibn Uthal, ada Qais ibn Asim, ada lagi sahabat-sahabat yang lain, tidak semuanya. Adapun yang lain, mereka sendiri yang berinisiatif mandi, ya, kemudian masuk Islam. Dinukil dari Umar bin Khattab, saat dia masuk Islam, sebelum dia menyentuh mushaf, lembaran-lembaran yang ada di saudarinya, adiknya, Fatimah bintul Khattab, dia mandi dulu. Setelah dia baca lembaran itu, dia meminta untuk ditunjukkan di mana Muhammad. Dia ke sana, masuk Islam. Jadi dia sendiri yang mandi dulu sebelumnya. Demikian pula penukilan dari sahabat-sahabat yang lain yang masuk Islam. Mereka sendiri yang mandi kemudian masuk Islam. Seperti ibunya Abu Hurairah. Iya. Ketika dia mau masuk Islam, Abu Hurairah datang ke rumahnya, ibunya, dia dengar suara air dari ibunya. Dia sendiri yang mandi baru bersyahadat. Baru bersyahadat. Jadi tidak dinukil bahwa diperintahkan. Tidak dinukil diperintahkan untuk semua orang yang masuk Islam untuk mandi. Dari sinilah kata mayoritas perintah yang ada di hadits tadi, perintah istihbab. Perintah sunnah namanya. Memang asal dalam perintah itu wajib. Illa li sorifin. Kecuali kalau ada yang memalingkannya. Nah inilah pemalingannya, yang memalingkannya. Adanya tidak adanya perintah untuk setiap orang yang masuk Islam. Tapi kalau kita mau keluar dari silang pendapat, mandi. Iya, ketika masuk Islam. Cuman satu yang perlu kita perhatikan, bahwa mandi bukan syarat sahnya dia masuk Islam. Itu saja yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak boleh kita bilang
Kalau mau sah Islammu, mandi. Tidak boleh. Karena mandi itu bukan syarat sahnya Islam. Iya, bukan syarat sahnya. Kalau ada orang bersyahadat, Muslim. Iya. Walaupun dia tidak mandi. Walaupun dia tidak mandi. Cuman ini untuk keluar dari silang pendapat. Karena sepakat disyariatkan. Untuk keluar dari hukum wajib atau sunnah. Mandi. Kita lakukan mandi ketika masuk Islam. Kemudian beliau berkata hadis 114. Wan Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala guslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim akhrajahu sab'ah. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi. Maksudnya mimpi basah. Artinya telah berusia balik. Riwayat Imam 7. Ini yang saya bilang tadi. Kalau masalah mandi Jumat, kita tidak butuh hadits yang tadi. Ini dia haditsnya. Riwayat Imam 7. Siapa Imam 7? Sumber hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad di jilid 3 nomor 6. Al-Bukhari 858. Muslim 846. Abu Daud 341. Nasai jilid 3 93. Ibnu Majah 1089. Dan hadits ini diriwayatkan oleh, dan hadits ini tidak diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata para ulama, wahima Al-Hafidz Ibnu Hajar. Salah Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau bilang riwayat Imam 7. Seharusnya kalau bilang Imam 7 berarti Sunan 4, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kemudian tambah 2 Bukhari Muslim, kemudian tambah lagi 1 Imam Ahmad. Yang benarnya tidak ada dalam Sunan Tirmidzi hadits ini. Tidak ada dalam Sunan At-Tirmidzi hadits yang ada di hadapan kita. Jelas hadits derajatnya sahih. Kita baca lagi 115. Karena 2 hadits ini tentang mandi Jumat. Kata beliau an Samurah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Rawahul khamsa wa hasanahu Tirmidzi. Kata beliau dari Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, siapa yang berwudu pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka telah menjalankan sunnah dan sudah baik. Tapi wa man iktasala, dan siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih utama. Riwayat Imam 5 dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam 5 maksudnya Sunan 4 dan Ahmad. Riwayat Imam Ahmad 5 jilid 5 halaman 15 nomor 15. Abu Daud 350, An-Nasai jilid 3 nomor 94, dan hadits ini diriwayatkan oleh, hadits ini tidak diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Di sini pula beliau salah. Dianggap beliau salah dalam menukil ketika beliau bilang riwayat Imam 5, karena Ibnu Majah tidak meriwayatkannya. Ibnu Majah tidak meriwayatkan hadits ini. Adapun derajatnya dhaif.
Hadits ini dhaif. Karena kenapa? Karena Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Basri imam terpercaya. Cuman dia mudallis. Rawi yang mudallis. Dia tidak mendengar dari Samurah bin Jundub. Walaupun rawinya terpercaya, tapi kalau dia tidak mendengar baru dia nukil, ditolak haditsnya. Karena kita tidak menimbang ilmu hadits dengan siapa yang sebut. Tapi kita menimbang sanadnya bersambung atau tidak. Sekarang Al-Hasan Al-Basri menukil dari Samurah bin Jundub tapi tidak mendengar darinya. Tidak mendengar darinya sehingga haditsnya terdapat keterputusan. Sehingga kita dhaifkan. Kita dhaifkan. Adapun biografinya Samurah, beliau adalah Samurah bin Jundub Al-Fazari Abu Sa'id. Beliau wafat pada akhir tahun 59 Hijriah di negeri Basra, Irak. Iya. Ini Samurah bin Jundub. Fikih hadits, 2 hadits tadi. Ini masalah mandi Jumat. Pertama, anjuran untuk mandi pada hari Jumat. Bagi yang mau hadir sholat Jumat. Yang hadir. Anjuran untuk mandi pada hari Jumat. Bagi yang mau hadir sholat Jumat. Adapun yang tidak hadir sholat Jumat, tidak dianjurkan mandi. Ini bagi yang hadir sholat Jumat. Saya katakan di situ anjuran ya. Karena sepakat para ulama rahimahumullah bahwa mandi pada hari Jumat bagi orang yang ingin datang Jumat itu adalah disyariatkan. Disyariatkan. Tidak ada silang pendapat itu dari semua madhab. Dari semua madhab. Karena hadits sangat jelas. Hadits bisa kita lihat ini. Riwayat Imam 7. Mandi Jumat wajib bagi setiap muhtalim. Ini tidak diragukan kesahihannya. Karena juga Bukhari Muslim ada. Dari Imam 7 tadi. Cuman saya tidak bilang di situ wajibnya mandi Jumat. Ini namanya untuk keluar dari silang pendapat. Dianjurkan untuk mandi pada hari Jumat bagi yang mau hadir sholat Jumat. Ini untuk keluar dari silang pendapat namanya. Karena pada hakikat masalahnya para ulama berselisih pendapat tentang hukum mandi pada hari Jumat itu. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Bahkan ada yang merinci. Ada yang merinci hukumnya. Pertama yang mengatakan wajib. Ini pendapat sebagian salaf dan madhabnya orang-orang dhahiriyah. Orang-orang yang berpegang dengan dhahir hadits. Mereka katakan wajib. Dalilnya ini yang ada di hadapan kita. Hadits pertama. Mandi pada hari Jumat wajib. Itu dalil mereka. Dan mereka punya dalil kedua. Riwayat Bukhari Muslim juga. Dari Abdullah bin Umar. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaktasil." Apabila salah seorang dari kalian datang Jumat, hendaklah dia mandi. Perintah, hendaklah dia mandi. Juga sama dalam Bukhari Muslim bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata kepada Utsman bin Affan, "Qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusl." Kamu telah tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi. Jadi Utsman bin Affan datang Jumat tidak mandi. Tidak mandi.
Maka ditahu oleh Umar bin Khattab dari hal tersebut karena beliau adalah pemimpin kaum muslimin, termasuk Utsman adalah yang beliau pimpin. Maka beliau kasih tahu Utsman, Rasulullah telah suruh mandi. Inilah dalil-dalil pendapat pertama yang mengatakan wajib. Dan di sana ada pendapat kedua, dan ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama. Yang anehnya mayoritas berpendapat dengan pendapat ini. Ini kan pertanyaan besar bagi kita. Kenapa mayoritas ahli fikih malah berpendapat tidak wajib? Mereka berpendapat sunnah mandi Jumat tidak wajib. Padahal kan jelas kalau kita melihat lafaz-lafaz di pendapat pertama, perintah. Sekarang pertanyaan kita, kenapa mayoritas malah berpendapat sunnah? Mandi pada hari Jumat itu lebih utama. Mandi pada hari Jumat itu lebih sempurna. Cuman tidak berdosa bagi orang yang tidak mandi. Apa yang membuat mereka berpendapat seperti itu? Mereka tentunya punya dalil. Dalil mereka pertama, ini hadits kedua. Inilah fungsi dari Al-Hafidz Ibnu Hajar bawakan untuk menunjukkan ini dalil pendapat kedua. Siapa yang berwudu pada hari Jumat itu bagus. Itu sudah bagus. Dan siapa yang mandi itu lebih utama. Berarti kan mandi lebih utama. Kalau wajib tidak dibilang lebih utama. Cuman hadits ini dhaif. Jadi kita kalau seandainya mayoritas cuma berdalil dengan ini, tidak bisa kita berpaling dari pendapat pertama. Mereka punya dalil kedua, tidak disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yaitu hadits di Bukhari Muslim. Inilah dalil mereka yang paling kuat. Yang memalingkan dari wajib ke sunnah. Hadits di Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bercerita, kana nasu yantabuna yaumal jum'ati min manazilihim wal awali. Dulu orang-orang mereka pergi Jumat dari rumah mereka, bahkan dari pedalaman lembah-lembah. Karena dulu Jumat itu hanya di satu masjid. Masjid Nabawi sekarang. Adapun masjid di lain itu tidak dipakai Jumat. Cuma dipakai berjamaah. Salat 5 waktu. Kalau Jumat maka mereka di masjid Nabi. Maka kata Aisyah, orang-orang datang dari rumah mereka dan dari lembah-lembah. Fayatuna fil gubar yusibuhumul gubar wal araq. Mereka datang melewati debu. Karena Madinah kering. Melewati debu. Mereka berkeringat. Fayakhruju minhumul araq. Sehingga keluar dari mereka keringat. Fa'ata Rasulullah insanun minhum wa indi. Ada seorang dari mereka yang masuk ke Rasulullah. Ada keperluannya. Waktu itu Rasulullah lagi di tempat saya, kata Aisyah. Faqala Nabi, maka Nabi berkata kepadanya. Nabi berkata kepadanya, lau annakum tatahhartum liyaumikum hada. Seandainya kalian bertoharoh untuk hari kalian ini. Tentunya mereka sudah wudu. Sudah bertoharoh karena mau Jumat. Tapi apa maksud toharoh di sini? Diterangkan dalam riwayat, lau iktasaltum yaumal jum'ah. Sekiranya kalian mandi pada hari Jumat. Ini kan kata sekiranya kalian mandi. Ini namanya anjuran, bukan perintah. Dan Nabi bilang begitu, kata mayoritas. Nabi bilang begitu karena keluar bau. Mereka datang dengan keringat mereka. Sehingga menyebabkan masjid bau. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, sekiranya kalian mandi.
Makanya kata para ulama, mandi mayoritas, mandi pada hari Jumat sunnah. Kecuali yang punya bau badan lebih, wajib. Mengganggu orang. Boleh kita bilang padanya, beri mandi dulu. Iya. Kenapa? Tidak bisa bernapas. Iya. Boleh, karena kadang orang yang punya bau badan itu tidak cium lagi. Iya kan? Iya. Tidak cium lagi karena hidung sudah biasa. Iya. Jangan sampai kita bilang, bau laki-laki ini. Nah, bau laki-laki. Tinggal mau sama laki-laki di sana yang punya bau seperti kamu. Jadi ini bagi yang punya bau. Ini komprominya. Ini komprominya. Supaya kita amalkan semua hadits. Masalahnya ini sahih. Semuanya sahih. Jadi kapan Nabi anjurkan? Ketika belum cium bau. Maka Nabi bilang, sekiranya. Nabi tidak bilang, mandilah. Nabi tidak perintahkan. Tapi ini bentuknya art. Iya, meminta dengan halus. Meminta dengan halus. Sekiranya kalian mandi. Inilah dalil mereka yang paling kuat. Ada juga dalil mereka yang lain di sana. Yang membuat mereka mengatakan sunnah. Yaitu Nabi gandengkan mandi Jumat dengan pakai parfum. Ya pakai parfum di hari Jumat sunnah. Itu disepakati itu. Maka dalalatul iktiron, ketika Nabi gandengkan dengan pakai parfum, berarti hukumnya sama. Walaupun sebagian ulama tidak berdalil dengan dalalatul iktiron. Tidak berdalil dengan penggandengan. Sebagian ulama begitu. Jadi itu kita tidak terlalu kuat untuk berdalil dengan itu. Karena bisa saja mereka akan jawab, tidak ada hubungannya kalau digandengkan. Iya, cuman mayoritas berpendapat, Nabi gandengkan menunjukkan sama, begitu. Nabi gandengan menunjukkan sama. Cuma kan ada yang tidak pakai. Dalalatul iktiron ada yang tidak pakai. Seperti Ustaz Dzulqarnain tidak pakai. Di sebagian hukum beliau katakan tidak dipakai dalalatul iktiron. Penggandengan itu tidak menjadi dalil. Iya, jadi supaya antum tidak terlalu ribut masalah itu, ya bisa kita tidak pakai hadits itu. Cuman mayoritas pakai. Mayoritas ulama fikih pakai. Karena digandengkan. Karena digandengkan. Iya. Dan dalil terakhir. Jazakallah khairan. Dalil terakhir yang mereka pakai adalah perbuatannya Utsman. Ini Utsman datang Jumat tidak mandi. Apakah Utsman bisa dikatakan meninggalkan yang wajib? Kita paham pertanyaannya. Ini sulit dikatakan bahwa Utsman meninggalkan yang wajib. Sulit kita bilang begitu. Karena yang sunnah saja dia lakukan. Apalagi yang kalau itu dibilang wajib. Itu dalil mereka. Ketika Utsman datang Jumat tidak mandi, itu menunjukkan tidak wajib. Itu menunjukkan tidak wajib hal tersebut. Ini diantara dalil mereka. Ini diantara dalil mereka. Dan mereka jawab hadits yang mengatakan tadi mandi hari Jumat wajib bagi setiap yang sudah balik. Itu paling tingginya menunjukkan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Bukan karena wajib, tapi hampir wajib. Makanya untuk keluar dari silang pendapat daripada kita berselisih. Mandi saja. Walaupun tidak ada bau badan. Tidak ada bau badan. Mandi saja. Daripada kita masuk di perselisihan. Karena kan semua berpendapat disyariatkan. Cuman berbeda berdosa atau tidak. Kalau kita mandi atau tidak mandi. Itu saja. Wallahualam. Kemudian fikih kedua. Anjuran mandi pada hari Jumat itu tidak dianggap jika pada malam Jumat. Karena Nabi jelas mengatakan hari Jumat itu mulai terbit fajar. Siapa yang mandi malam Jumat atau sebelum terbit fajar itu tidak mewakili mandi Jumat. Tapi siapa misalnya junub di malam hari. Supaya sekali mandi dia tunggu adzan.
Dia tunggu adzan subuh. Adzan subuh itu sudah masuk hari. Sudah keluar dari malam. Adzan subuh dia mandi. Maka sudah cukup. Untuk mandi Jumat. Untuk mandi Jumat. Jadi mandi, anjuran mandi pada hari Jumat. Itu tidak dianggap pada malam Jumat. Jadi hari Jumat. Kemudian diantara yang disebutkan juga boleh menggabungkan mandi junub dengan mandi Jumat pada hari Jumat. Tapi tidak ada anjuran untuk junub di hari Jumat. Jangan sampai kita punya Jumat berkah dulu. Ya, tidak. Ada memang lafaz hadits maniktasala yaumal jum'ah wa ghassala. Siapa yang mandi di hari Jumat dan ghassala. Sebagian orang menerjemahkan lafaz hadits ini. Siapa yang mandi hari Jumat dan membuat orang lain mandi. Kita paham Jita? Anak muda tidak paham. Biar saja mereka. Tidur saja dulu. Iya. Siapa yang mandi pada hari Jumat dan membuat yang lain juga mandi. Memandikan yang lain. Pasangannya. Itu lafadznya. Tapi yang benarnya kata para ulama. Makna hadits itu adalah. Siapa yang mandi pada hari Jumat atau ghassala dan dia mencuci. Menyelai-nyelai kepalanya. Itu maksudnya. Itu maksudnya mandi seperti mandi junub. Mandi seperti mandi junub. Bukan mandi junub. Nanti kasihan yang belum menikah. Kita paksakan harus mandi junub. Jadi apa yang dia harus lakukan? Kan begitu, masa mau tabrak tembok? Kan tidak cocok. Makanya yang benarnya adalah siapa yang mandi hari Jumat, mandi seperti mandi junub. Artinya dia berwudu sempurna, seperti yang nanti kita akan jelaskan. Dia berwudu sempurna baru dia mandi. Itu yang diinginkan yang benarnya insya Allah. Bukan mandi dan memandikan. Bukan mandi dan memandikan. Tapi dia mandi seperti mandi junub. Mandi seperti mandi junub. Nah ketika bertepatan dengan Jumat dan kita junub, maka boleh digabungkan. Antara mandi Jumat dan mandi junub. Boleh digabungkan. Dengan sekali mandi. Wallahu alam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Kita adzan dulu. Bismillah, kita masuk di tanya jawab sini. Bismillah, Pak Ustadz, apa hukum bercanda terkait waktu sholat? Seperti orang yang berkata kepada temannya, cepat kau adzan, cepat buka puasa. Padahal dia tahu itu belum masuk waktu. Tapi dia hanya ingin bercanda. Tidak boleh bercanda dengan hal-hal yang merupakan syiar. Iya, tidak boleh kita bercanda dengan jenggot. Wih, kambing kok di. Begitu. Tidak boleh. Tidak boleh kita bercanda dengan cingkrang. Tidak boleh. Iya. Tidak dibolehkan itu. Iya. Orang lewat cingkrang ada banjir kah? Ada orang pakai cadar lewat. Awas kau ninja. Tidak boleh. Tidak boleh kita bercanda dengan ya hal-hal yang ada lafaz dalam syariat. Wallahu alam. Bismillah, saya sudah beberapa kali bermimpi kalau suami saya memiliki istri. Dalam mimpi tersebut, Masya Allah, hal itu membuat saya kepikiran. Sehingga saya menanyakan langsung kepada suami saya. Perempuan ini biar mimpi cemburu toh. Sehingga saya menanyakan langsung kepada suami saya. Kata suami saya, mimpi itu dari setan. Karena membuat hati saya tidak tenang. Bagaimana saya menyikapi mimpi yang seperti itu, Ustaz? Tergantung. Kalau kita sebelum tidur tidak baca doa tidur, gak baca ayat kursi, betul suami kita itu bilang mimpi itu dari setan.
Kalau kita tidak baca itu setan yang datang yukhawwifu awliya, datang menakut-nakuti walinya, orang yang dia mau sesatkan. Orang lagi hidup bahagia, kemudian kita lupa zikir, tidur, setan datang menakut-nakuti. Menakut-nakuti begitu. Tapi kalau kita baca doa tidur, baca ayat kursi, gimana kalau kita tetap mimpi? Dilihat lagi. Apakah memang kita selalu bayangkan suami kita menikah lagi? Kalau kita selalu bayangkan, apalagi sebelum tidur, sambil menanti suami datang dari kerja, kita bayangkan, sepertinya mampir di rumah lain. Sampai tak tertidur, maka itu disebut dengan bunga tidur. Walaupun kita baca ayat kursi, itu bukan dari setan, jangan salahkan setan, itu dirita. Dan sampaikan setan disalahkan terus, dia memang salah, tapi ada sebagian kita sendiri yang salah, bukan setan. Jadi kita yang hayalkan, kita sudah hayalkan, waduh bahaya kalau suamiku ini punya istri lagi, nanti lebih cantik, nanti lebih ganas, saya ditinggalkan. Kita sendiri yang hayalkan begitu. Akhirnya sampai ke mimpi. Sampai ke mimpi. Itu namanya bunga tidur. Disebut adghathu ahlam. Bunga tidur. Tapi kalau kita baca doa tidur, tidak juga pernah kita hayalkan. Tidak pernah kita berhayal sebelumnya bahwa suami tak punya istri kedua. Maka itu dari Allah. Siap-siap menghadapi kenyataan. Maksudnya, mau di apa? Jadi seharusnya tadi suami bertanya, kamu baca doa tidur? Kalau dia bilang, iya ayat kursi baca terus kah? Kalau ayat kursi dibacakan tidak ada setan datang. Tanya lagi kedua, kita enggak hayalkan Ji. Kalau dibilang tidak pernah. Saya mau kita selalu sama saja. Oh berarti dari Allah itu betul Mi. Gitu saja. Iya. Mau di apa? Kan tidak tersisa lagi sekarang. Tidak ada lagi Nabi. Kata Nabi sekarang tidak ada lagi Nabi. Yang ada adalah ru'ya solihah. Mimpi yang bagus. Jadi kalau kita hati-hati mikir dari mimpi kita itu. Kita sendiri yang cek-cek kembali ke belakang. Bisa jadi nyata, bisa juga tidak. Tapi jangan takut. Enggak usah kita takut dari hal tersebut. Wallahualam. Pada takut nanti berhayal sebelum tidur ini ya. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, apakah saya melakukan kesalahan atau berdosa jika saya sudah mengenal sunnah? Tapi sebagian kewajiban saya seperti memakai celana cingkrang belum bisa saya terapkan. Tetapi karena saya kerja di sebuah instansi pemerintah dan itu larangan untuk saya gunakan. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kalau kita sudah melakukan itu di tempat lain tapi ada sebuah keadaan kita tidak diberikan udzur dalam hal tersebut, tidak dibolehkan, dan asal pekerjaan kita adalah mubah, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Juga Nabi SAW bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kalian dengan sebuah perintah, lakukan semampunya. Jadi kalau kita di situ memang tidak mampu dan asal pekerjaan mubah, dimaafkan hal tersebut. Dimaafkan hal tersebut. Yang penting kalau keluar dari tempat itu dalam artian kita lagi tidak kerja, kita jalankan. Kita jalankan. Itu wallahualam. Ustadz, bolehkah seorang akhwat mengajukan dirinya secara langsung kepada seorang ikhwan
untuk menikah. Qadarullah katanya si akhwat ini tidak memiliki kenalan. Terus kenapa kita kenal? Yang bisa jadi penghubung ke ikhwan tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu saja ini yang kita kenal. Kita mau jadi penghubungnya. Tanya saja itu akhwat. Ikhwan orang mana itu? Iya kan? Kalau ini yang kenal ummahat orang yang sudah menikah, kan nanti tinggal diminta. Saya suka sama ikhwan itu. Tolong uruskan saya. Jangan langsung. Jangan langsung. Karena Nabi saja waktu belum mau menikahi Maimunah, itu pakai pengurus, pakai perantara. Yang menjadi perantara waktu itu Abu Rafi. Demikian pula ketika belum mau menikahi Ummu Salamah, pakai perantara, pakai pengurus, Dan ketika belum menikahi Sauda kan istri pertamanya setelah Khadijah meninggal. Khadijah meninggal ketika Nabi hidup dengannya selama 25 tahun dan seluruh anaknya darinya meninggal. Nabi sempat sendiri. Iya, sempat sendiri. Dan waktu itu datang keluarga Nabi SAW untuk menawarkan kepadanya. Ketika dia melihat bahwa Nabi hidupnya sendiri dan tidak ada yang mengurusnya, dan waktu itu belum sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, datang keluarganya mengatakan kepadanya, Rasulullah, ada 2 orang perempuan, kalau kamu mau saya uruskan. Jadi pakai pengurus. Ada gadis, ada janda. Rasulullah bertanya, siapa itu jandanya? Dan siapa itu gadisnya? Dia bilang, adapun gadis, anaknya temanmu. Anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Adapun janda, Saudah bintu Zam'ah. Maka Rasulullah katakan kepadanya, urus. Dia uruskan. Itu perempuan yang datang ke Saudah. Datang ke Saudah, dia bilang, karena dia sudah bilang ke Rasulullah tadi, itu Saudah telah beriman kepadamu. Di keluarganya tidak ada yang beriman. Bapaknya kafir, saudaranya kafir. Tapi dia sudah beriman kepada Rasulullah. Adapun Abu Bakar, tentunya Abu Bakar beriman, keluarganya beriman. Anak-anaknya. Rasulullah katakan kepadanya, ya uruskan sama saya, Maka Rasulullah diuruskan dengan janda. Karena waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha masih berumur 6 tahun. Jadi diuruskan dulu sama Saudah. Jadi Rasulullah tidak pergi sendiri ke sana. Saudah ini pengurusnya yang datang ke sana. Bahwa Rasulullah ingin melamarmu, saya diutus. Maka Saudah bertanya, coba bicara sama bapakku. Waktu itu bapaknya orang kafir, masih musyrik. Maka dia pergi ke bapaknya, itu tugasnya semua pengurus itu. Pergi ke orang tuanya. Akhirnya dia, ini contoh maksudnya. Rasulullah saja begitu, apalagi kita. Tidak aman kita langsung WA ikhwah, WA akhwat. Tidak aman. Rasulullah saja pakai pengurus, masa kita langsung malam-malam WA sudah ke sholat tahajud. Rasulullah pakai pengurus. Pengurusnya mengurus itu ke perempuannya, ke orang tuanya. Jadi dia ke orang tuanya tanya, ini kan dia tidak percaya Nabi kalau bapaknya. Ada yang melamar anakmu. Siapa itu? Kasih tahu. Dia bilang apa? Dibilang saudarimu. Dia bapaknya juga setuju. Kebetulan waktu itu musim haji. Kakaknya semua lagi pergi haji. Sehingga tidak banyak yang ditanya. Jadi bapaknya hanya bilang,
Apa dia bilang saudarimu? Dia bilang dia mau, ya sudah, menikah. Akhirnya Rasulullah menikahlah. Pertama setelah belum menjadi duda sebelumnya, menikahlah dengan Saudah. Saudahlah yang menemaninya sampai hijrah ke Madinah. Saudahlah yang menemaninya sampai hijrah ke Madinah. Iya, di Madinah baru belum menikah dengan Aisyah. Sudah menikah sebelumnya di Makkah, tapi di Madinah baru masuk ketika berusia 9 tahun. Ketika berusia 9 tahun. Iya. Jadi intinya yang saya mau sampaikan ke kita adalah Rasulullah saja pakai pengurus. Jadi kalau ada ikhwan yang kita suka, pakaikan pengurus. Cari yang kenal dengan ikhwan itu. Jangan langsung kita yang WA kepadanya. Yang WA kepadanya. Iya, pakai pengurus. Cari, insya Allah kalau memang itu jodoh akan dimudahkan. Kalau memang itu jodoh akan dimudahkan. Yang penting kita bertakwa kepada Allah. Yang penting kita bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam. Kenapa kaum musyrikin meminta syafaat sementara mengingkari hari akhirat? Tidak, mereka minta syafaat untuk kebutuhan dunianya. Iya, kebutuhan dunianya. Mereka meminta kebutuhan dunianya kepada Allah. Dia minta kepada patung-patungnya. Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan tidak mutlak kita bisa bilang bahwa mereka mengingkari hari akhirat. Tidak semua musyrik mengingkari hari kebangkitan. Tidak semua musyrik mengingkari hari kebangkitan. Karena mereka berkelompok-kelompok juga. Karena mereka berkelompok-kelompok juga, wallahu alam. Apakah mandi biasa di hari Jumat terhitung mandi Jumat karena dilakukan pada saat hari Jumat? Kalau kita niatkan. Kalau kita berniat, terhitung mandi Jumat. Kalau tidak, maka mandi biasa. Karena innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Kalau kita niat, maka dapat. Kalau tidak, maka tidak dapat. Apa hukum berfoto dengan ular? Yang mana kita membayar setelah berfoto dengan ular tersebut. Apa yang kita dapatkan? Kalau kita berfoto dengan ular itu. Apa yang kita dapatkan? Kan begitu pertanyaannya. Iya. Kita mau tahu apa yang kita dapat? Nabi bersabda, la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang yang berfoto. Jadi kita dapat laknat. Juga Nabi bersabda, kullu musawwir finnar. Setiap yang menggambar di neraka. Yang kita dapat neraka. Jadi kita tidak dipito oleh ularnya. Tapi diancam dengan neraka. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, ini mencakup semua gambar. Apakah dengan tangan atau dengan fotografi sekarang. Kita bisa baca pernyataan Syekh Shalih Al Fauzan di kitab I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid di bab hukum gambar. Karena gambar masuk di Tauhid. Karena sumber kesyirikan orang dahulu, gambar. Awal syirik kaum Nuh dari gambar. Makanya dimasukkan pembahasan gambar di Tauhid. Di Tauhid. Jadi bukan hal yang sederhana ini kita bermudahan gambar. Kita bermudahan gambar. Dia terikat dengan Tauhid. Tentunya gambar yang diagungkan. Adapun gambar yang dihinakan tidak ada masalah. Kita gambar dijadikan kesek. Mau diinjak-injak, lap kaki. Itu tidak ada masalah. Karena gambar yang dihinakan. Iya, gambar yang dihinakan. Adapun gambar yang mau dihormati, iya, gambar yang mau disimpan-simpan, dihargai, tidak boleh untuk dilakukan.
Apakah ketika kita berpuasa pada hari Kamis saja dan tidak berpuasa di hari Senin, apakah terhitung juga sebagai puasa Senin Kamis? Terhitung juga. Iya. Terhitung juga Senin Kamis. Iya. Walaupun hanya hari salah satu dari harinya saja, wallahualam. Apakah sah salat saya? Karena ketika membaca surah terjadi kesalahan atau salah sambung. Nanti ketika ruku, saya menyadari kalau salah sambung. Dan apakah saya berdosa? Kalau itu bukan Al-Fatihah, sah salat kita. Karena surat setelah Al-Fatihah, sunnah. Bukan rukun salat. Bukan rukun salat. Wallahualam. Bagaimana cara salat taubat? Ya salat 2 rakaat. Baru istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dinukil dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu madhab Dhahiriyah? Siapa ulama mereka? Madhab Dhahiriyah itu orang yang berpegang dengan dhahir hadits, tidak berpatokan pada pemahaman. Pokoknya apa yang dikatakan dalam konteks hadits yang terlafadzkan di hadits, yang tersurat, mereka tidak pernah berpendapat dengan yang tersirat. Tapi selalu yang tersurat, yang dilafadzkan oleh Nabi, itu dibilang Dhahiriyah. Tidak pakai pemahaman. Tidak pakai pemahaman. Itu disebut madhab Dhahiriyah. Ulama mereka adalah yang menjadi rujukan mereka dalam hal itu ada Daud Ad-Dhahiri, ada Ibn Hazm Ad-Dhahiri. Itu yang paling terkenalnya. Apalagi Ibn Hazm, karena dia punya tulisan. Yang menjadi rujukan dalam madhab Dhahiriyah. Dalam madhab Dhahiriyah Al-Muhalla. Apakah betul ada nabi perempuan seperti pendapat Ibn Hazm? Tidak ada. Tidak ada nabi perempuan. Tidak ada silang pendapat. Wallahualam kalau ada penukilan dari Ibn Hazm. Ada penukilan dari Ibn Hazm. Dan kalaupun ada, itu adalah pendapat yang syad tentunya. Tidak boleh kita pegang pendapat itu. Ya. Walaupun itu yang berpendapat Ibn Hazm. Karena ketika kita berpendapat, lihat pendapat Ibn Hazm itu, maka kita akan menyelisih yang namanya Quran. Kita akan menyelisih yang namanya Quran. Karena jelas Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan." Ini kata Allah kepada Nabi Muhammad, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad kecuali laki-laki. Tidak ada rasul dari kalangan perempuan. Tidak ada rasul dari kalangan perempuan. Kalau ada, Maryam lebih utama. Karena memang Maryam dari awal waktu istrinya Imran. Siapa nama istrinya Imran? Kan dia mandul. Sampai usia sudah lanjut belum punya anak. Dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keturunan. Hamil dia. Langsung dia bernadar bahwa ini anakku akan menjadi pelayan Baitul Maqdis. Yang masih di kandungan. Ternyata yang lahir perempuan. Dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata wada'tu unta, saya melahirkan perempuan. Dan dia bilang, laisa dzakar wa laisa dzakar kal unta, laki-laki. Tentunya tidak sama dengan perempuan. Sudah bernadar tapi ternyata yang lahir perempuan. Lahir perempuan. Iya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjaga Maryam dan keturunannya. Dan kalau seandainya ada nabi dari perempuan, Maryamlah yang diangkat. Tapi karena tidak ada nabi dari perempuan, dia tidak menjadi nabi. Yang menjadi nabi adalah anaknya. Anaknya Maryam, Isa alaihissalam. Iya.
Dan memang itu tadi, walaupun ada Ibn Hazm, anggaplah Ibn Hazm berpendapat, itu pendapat yang syad. Tidak boleh kita pegang, menyelisih Quran. Menyelisih Quran, menyelisih hadits, menyelisih kesepakatan. Tidak ada nabi dari perempuan. Bagaimana tata cara mandi Jumat? Belum ya, kalau ini belum sama sekali. Akan datang. Kan kita sekarang baru menyebutkan hal-hal yang mewajibkan mandi atau yang disyariatkan mandi padanya. Kap mandinya belum. Cara mandinya belum. Nanti akan datang insya Allah. Saya sendirian berada di tengah keluarga yang masih awam. Sebentar lagi insya Allah adik saya akan melangsungkan pernikahan. Dan di dalamnya terdapat ada pelanggaran. Misalnya ada musik, ikhtilat, malam mapaci. Saya sudah beritahu ibu tidak usah pakai musik. Apakah saya berdosa Ustadz jika melayani tamu-tamu sementara di situ ada musik? Dan bagaimana jika saya diajak foto keluarga? Apakah hukumnya mapaci Ustadz? Baik. Hukumnya tentunya mapaci tidak ada disyariatkan. Kita hanya dikatakan rayakan pernikahan itu. Rayakan pernikahan itu. Tentunya tanpa adanya hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Tidak boleh ada musik, tidak boleh ada ikhtilat, tidak boleh ada khamar yang diputar. Itu tentunya. Tapi terkait dengan kita, bukan kita yang pegang kendali di situ. Maka kewajiban kita pertama adalah menasihati. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima maka hidayah di tangan Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian kalau tidak bisa itu dilakukan, sudah dilakukan tapi tidak diterima, kita menghindar semampunya. Kalau tidak bisa juga menghindar, malah nanti kita akan dianggap apa yang kita ngomong setelahnya tidak diterima gara-gara dunia. Kita tidak terima apapun yang kita bilang setelahnya, maka kita lakukan. Tetap berada di tempat itu dan mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati. Wallahualam. Itu tentunya paling rendahnya. Paling rendahnya. Terakhir sebanyak ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana pendapat Ustadz untuk orang-orang yang masih menganggap manhaj salaf itu menyimpang dan terlalu keras dan banyak yang diharamkan? Bagaimana sikap kita sebagai teman yang seperti ini Ustadz? Masya Allah. Pernyataan-pernyataan di sini sebenarnya tidak benar ya. Tidak benar. Pertama, kalau dianggap manhaj salaf itu menyimpang, maka wajib dia tegakkan penjelasan menyimpangnya dari mana. Dan tentunya tidak akan kita dapat penyimpangannya manhaj salaf. Karena manhaj salaf adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhaj yang berpegang dengan apa yang Nabi dan para sahabat di atasnya. Manhaj yang berpegang dengan apa yang Nabi dan para sahabat di atasnya. Susah kita dapatkan salahnya di mana. Susah kita mau dapatkan. Kalau ada salah, itu salah di perorangan, di praktek. Adapun secara umum, tidak ada kesalahannya. Karena mereka murni berpegang. Kalau dia berpendapat, mungkin karena hadits belum sampai. Begitu saja. Kalau sampai, tidak ada dari mereka yang menyelisih dalil dan menyelisih kesepakatan. Jadi pernyataan ini kalau dibilang menyimpang susah. Karena ciri manhaj salaf adalah Quran dan hadits pegangannya.
menimbang semua pendapat dengan Quran, hadis. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Manhaj salaf adalah manhaj yang takdimun naql alal akal. Mendahulukan dalil daripada akal. Manhaj yang mendahulukan dalil daripada akal. Iya, jadi dari mana sisi penyimpangannya? Kemudian pernyataan berikutnya, terlalu keras. Tidak ada yang keras. Arhamun nas bin nas ahli sunnah. Orang yang paling sayang kepada orang lain itu ahli sunnah. Tidak ada orang paling sayang kepada orang kecuali ahli sunnah. Ahli sunnah lah yang tidak membedakan kaya dan miskin. Yang tidak membedakan yang kulit putih dan kulit hitam. Yang tidak membedakan antara budak dan orang memiliki nasab. Ahli sunnah. Kan itu telah diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi berpaling dari sahabat yang buta karena ada musyrikin yang punya kedudukan, ditegur oleh Allah. Setelah itu Nabi tidak pernah lagi begitu. Jadi mereka ikut begitu. Tidak membedakan siapapun. Tidak membedakan siapapun. Mereka adalah orang yang mendudukkan manusia itu sesuai dengan posisinya. Dan sesuai dengan yang Nabi katakan, kholiqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Datang juga dari sebagian sahabat, tidak sah dari Nabi, tapi datang dari sebagian sahabat. Mauquf, anzilin nas manazilahum. Dudukan orang itu sesuai dengan kedudukannya. Nabi juga bilang, laisa minna man lam yuakir ya kabiruna wa yarham sogirona. Bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang tuanya kami dan yang tidak menghormati, menyayangi yang muda. Siapa yang paling rahmat? Ya kan? Cuman mungkin dianggap keras karena kita kalau salah kita akan bilang salah. Tidak pernah kita melihat orang. Karena manhaj ahli sunnah adalah yang menyampaikan kebenaran. Yang mereka memang dikatakan oleh Nabi, la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang-orang mencela. Terserah kamu mau ngomong apa, yang jelas ini yang benar. Kita selalu sorohah, atau sorohah, menyampaikan apa adanya yang disebut oleh Nabi. Kalau itu memang syirik, kita akan bilang syirik. Kalau itu memang bid'ah, kita akan bilang bid'ah. Mungkin kalau itu yang dianggap keras, maka kita akan bilang Nabi keras. Karena Nabi datang kepada beliau, orang yang bilang ke istrinya, menanyakan ibadahnya Nabi. Bagaimana ibadahnya Nabi? Dijelaskan oleh istrinya. Nabi sholat, tidur, Nabi puasa, juga berbuka. Kadang tidak puasa, kadang puasa. Nabi mendatangi istrinya. Di antara mereka ada yang bilang, adapun saya tidak mau menikah. Mau fokus ibadah. Yang lain lagi, adapun saya tidak mau tidur malam, sholat terus. Satunya bilang, adapun saya akan berpuasa setiap hari. Apa yang Nabi lakukan? Ketika mendengar itu, belum naik mimbar. Kayak itu salah. Belum tidak tegur, tidak panggil orang itu. Saudara, tidak boleh kok begitu. Tidak panggil. Kan ini kesalahan. Jangan sampai nanti ada lagi sahabat yang mau begitu. Nabi naik mimbar. Nabi marah. Bahkan Nabi katakan, man rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, bukan dariku. Keras. Iya. Dan Nabi juga bilang, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sungguh setiap perkara baru itu bid'ah. Ya, jadi yang mengatakan bid'ah itu adalah bid'ah, memang dari zaman Nabi. Kalau itu kita marah, kita anggap keras karena bilang begitu. Ketika kita bertanya, apa hukum Ustaz saya melakukan riba? Haram. Kalau gara-gara itu kita bilang keras, itu kan sesuai dalil. Sesuai dalil. Daripada kita tidak bilang haram, itu tidak menenangkan. Tidak menenangkan. Kalau saya sembunyi-sembunyikan ucapan, dari ini majelis,
Sampai saya sebentar tidur, tidak bisa tidur, aduh saya salah ngomong. Begitu. Saya salah ucap. Masa gara-gara Muhsinin saya ngomong begitu. Jadi tidak bahagia kita jadinya. Masa gara-gara ada orang terpandang saya tidak ngomong begitu. Jadi kita sampai pulang berpikir terus. Bahkan selama saya misalnya tidak ngomong ke orang itu, ternyata itu saya salah, mohon maaf. Saya akan berpikir terus sampai bahkan meninggal. Kenapa saya takut begitu? Karena ahli sunnah itu tidak takut celaannya orang-orang mencela. Karena Nabi saja Allah katakan in alaika illal balak. Tidak ada kewajibanmu kecuali menyampaikan. Orang sebentar dapat hidayah atau tidak, urusannya di langit. Jadi kalau kita dianggap keras karena itu, wajar orang keras karena Quran, hadits. Itu Nabi memang sudah lakukan. Nabi sudah lakukan. Jadi kita harus paham kerasnya kenapa. Kerasnya kenapa. Kemudian kalau kita bilang dan banyak yang diharamkan, ini tuduhan yang tidak benar. Ahli sunnah itu paling sedikit yang diharamkan. Hanya yang diharamkan oleh Allah dan hanya yang diharamkan oleh Nabi. Tidak ada satu orang pun dari ahli sunnah yang mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena haram dalam syariat itu terbatas. Halal banyak. Cuman kita kalau Allah haramkan, kita pasti bilang haram. Tidak banyak. Sedikit sekali kita haramkan. Kalau ahli sunnah. Karena hanya Quran. Yang diharamkan Quran kita haramkan. Yang diharamkan oleh Nabi itulah yang kita haramkan. Tidak lebih. Kalau kita dapat ada ahli sunnah yang mengharamkan tidak ada dalil, salah itu. Bukan ahli sunnah. Tidak ada ahli sunnah yang mengharamkan tanpa dalil. Cari saja ahli sunnah dari zaman Nabi sampai sekarang ini. Ada enggak yang mengharamkan tanpa dalil? Kita tidak akan pernah dapat. Kita tidak akan pernah dapat. Karena ahli sunnah paham. Berucap atas nama Allah. Hada halal, hada haram. Ini halal, ini haram. Ucap atas nama Allah. Tanpa dalil. Itu dosa lebih besar daripada syirik. Dosa berucap atas nama Allah tanpa dalil. Semua ahli sunnah sadar itu ayat. Itu dosanya lebih besar daripada syirik. Kita bisa baca Quran. Tentang besarnya dosa itu. Surat apa itu? Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Siapa hafal ayat surat apa? Sebagai dikasih tahu orang. Saya lupa surat apa? Siapa tahu? Mana para penghafal Quran ini? Apa? Al-A'raf ayat 33. Al-A'raf 33. Ahsan. Ketika Allah menyebutkan dosa-dosa besar, kul innama, apa ayatnya? Harrama Rabbi al-fawahish. Itu yang pertama. Katakan Muhammad, ini yang haram sedikit. Katakanlah, Robku itu mengharamkan al-fawahish. Seluruh yang fawahish, perbuatan keji. Itu yang diharamkan, tidak banyak. Hanya perbuatan keji diharamkan. Itu yang pertama. Ma dhahara minha wa ma baton. Apa yang nampak dan tersembunyi. Wal ithim, dosa. Wal bagi, melampaui batas. Melampaui batas. Bi ghairil haq, tanpa hak tentunya. Kalau kita lampaui batas dengan hak, tidak ada masalah. Ada orang pagar melewati tanah, tak boleh kita robohkan pagarnya dan kita pindahkan. Tidak ada masalah, karena hak. Karena hak. Ini tanpa hak. Iya. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kalian melakukan syirik. Apa yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalilnya. Setelah syirik ditutup. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak tahu. Ahli sunnah, kalau dia tidak tahu, dia jujur dibilang, saya tidak tahu. Tidak pernah ada mereka yang bilang ngomong, padahal dia tidak tahu. Tidak ada. Ahli sunnah tidak pernah bicara kalau tidak tahu.
Kalau ada pertanyaan yang dia tidak tahu, saya saja kalau ada yang saya tidak tahu saya lewatkan. Mungkin orang akan bilang mungkin sepertinya dia jawab semua. Tidak. Banyak pertanyaan kertas yang saya lewatkan. Cuma kan tidak perlu saya kasih tahu bahwa saya lewatkan. Nanti kecewa lagi pelanggan. Antum paham itu? Maksud orang nanti kenapa Ustadz tidak jawab pertanyaanku? Kan banyak orang ngomong juga begitu. Bukan tidak dijawab. Memang tidak tahu jadi kita lewatkan. Nanti kita cari tahu lagi kalau pulang. Oh tadi ada yang bertanya begini sepertinya saya cari tahu dulu. Nah, nanti kan itu pertanyaan berulang. Kalau datang lagi, baru saya jawab setelah ditahu. Setelah ditahu. Tidak ada ahli sunnah yang berani berbicara tanpa ilmu. Karena dosanya lebih besar daripada syirik. Ahli sunnah tidak pernah mengharamkan yang tidak diharamkan. Karena mereka sadar bahwa orang pertama ditarik ke neraka itu yang berilmu. Bukan orang awam. Yang berilmu, itu yang ditarik, dibakar di neraka. Itu kan ahli sunnah semua sadar itu. Makanya mereka kalau haram, haram. Kalau halal pasti mereka bilang halal. Dan kalau kita bilang terlalu banyak yang diharamkan, tidak, paling sedikit. Cuman kebetulan yang hawa nafsu tak di situ ahli sunnah haramkan. Ahli sunnah haramkan rokok. Akhirnya kita bilang lebih banyak. Padahal rokok haramkan musik. Hal-hal yang hawa nafsu tak di situ. Akhirnya, keras kiblah. Tidak bisa ke merokok di situ. Saya bilang tidak bisa ke merokok. Silakan merokok. Tapi jangan salahkan ahli sunnah kalau mati nanti di neraka disiksa dengan rokok tak. Nanti di neraka kalau kita mati dengan rokok, kita akan disuruh rokok di neraka. Sampai tak mati. Saat mati kita dihidupkan lagi, rokok lagi. Sampai mau mati lagi. Begitu makanya kita bilang jangan kau merokok. Karena merokok membunuhmu. Kalau kamu mati karena rokok, kamu nanti di neraka disiksa dengan rokok. Kita bilang begitu kenapa? Karena sayang bukan karena keras. Kan kasihan orang di neraka disiksa karena rokok. Dilihat lagi sama orang. Kenapa itu kodong si fulan? Disiksa dengan puntu rokoknya. Kita tidak takut. Itu ahli sunnah ngomong haram karena kasihan. Rahmat namanya. Kasihan sama yang lain. Tidak boleh kita bilang, yang penting saya selamat deh. Biar media rokok sampai terbakar kulitnya. Tidak boleh begitu kan. Tidak boleh kita seperti itu. Jadi harus dipahami ini pernyataan yang tidak benar. Ya, tapi bersamaan dengan itu, kalau ada orang ngomong begitu, maafkan saja. Itu karena dia tidak tahu. Coba dia hadir saja, satu pengajian saja. Dia akan tahu, dia akan sadar, kenapa tidak dari dulu saya duduk di majelis ini. Dia akan sadar itu. Itu dia ngomong begitu karena tidak tahu. Sama aja kita juga dulu begitu. Tidak tahu kita ngomong begitu. Tapi setelah kita tahu, kita tidak pernah ngomong seperti itu. Dipaham kan? Jadi kalau ada yang ngomong begini, sikap kita adalah, kalau kita tidak bisa jelaskan, diam saja. Doakan hidayah untuknya. Doakan hidayah untuknya. Kalau kita tidak bisa jawab tadi itu pernyataan, ya, kalau kan tidak semua kita bisa jawab orang ngomong seperti itu. Orang bicara seperti itu tidak semua kita bisa jawab. Iya, butuh juga dalil, butuh juga ilmu. Kita butuh itu. Itu wallahu alam. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya kayaknya dimarahi hari ini. Lewat saya, terlalu bersemangat ya. Alhamdulillah, mohon maaf ini. Alhamdulillah. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.